Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pencinta Sarang Tawon TV dimanapun berada, bahwasanya terkadang kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu untuk apa, kadang kita lupa. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, ketika saudaraku sekalian mendengarkan video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu tiada lain hanyalah untuk beribadah. Tiada lain. Konteks tujuan hidup kita itu hanyalah untuk ibadah. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hawa nafsu kepada kita bahwasanya agar hidup kita ini tidak monoton. Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya tidak berkembang, monoton. Nah, kita sebagai manusia dijadikan makhluk yang penciptaannya fi ahsani taqwim, dengan wujud yang sempurna. Kita diberikan akal beserta hawa nafsu. Nah, seharusnya pola pikir kita ini ketika diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus digunakan untuk pengembangan di dalam menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seandainya kita tidak diberikan hawa nafsu, manusia tidak diberikan hawa nafsu, maka Islam itu tidak berkembang seperti sekarang ini. Tidak ada Masjidil Haram yang seperti sekarang ini, Masjid Nabawi yang seperti sekarang ini, masjid-masjid, pondok pesantren, sekolah-sekolah, tidak ada seperti ini. Nah, dengan adanya hal-hal yang kita lihat sekarang ini, indahnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid dengan corak-corak yang berbeda, dengan cara arsitektur apa-apa gitu bahasanya, yang begitu luar biasa canggihnya, itu karenanya hawa nafsu. Tapi semua itu diarahkan tujuannya hanya satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagian daripada ibadah. Kalau seandainya kita keluar daripada itu, maka konteks kita keluar daripada ibadah. Amal ibadah, hanya itu. Tidak ada konteks lain. Ibadah ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah seperti rukun Islam, ya. Seperti kita kalau syahadat itu masuk kategori dia terpisah bab yang lain, ya. Walaupun dia masuk rukun Islam, tapi babnya tersendiri tentang masalah akidah. Jadi pengucapan 2 kalimat syahadat. Nah, di sini sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat fitrah, kemudian pergi haji jika mampu. Ini disebut mahdhah. Ada ghair mahdhah. Nah, mana? Seperti kita melaksanakan puasa sunnah, sholat sunnah, atau kita bersedekah, ya. Ini bagian daripada ghair mahdhah. Dan ya kita bekerja, itu bagian daripada ghair mahdhah apabila niat kita bekerja itu hanyalah menjalankan syariat, berikhtiar sebagaimana yang diperintahkan oleh agama. Jadi bekerja itu bukan untuk mengumpulkan uang, tetapi hanya upaya untuk menjemput rizki. Ingat, bukan mencari rizki, tapi menjemput rizki. Karena rizki kita semua nggak perlu dicari, karena sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upaya kita ikhtiar itu adalah bagian daripada menjemput rizki. Apakah kita usaha, itu pun bagian daripada menjemput rizki. Endingnya tetap ibadah. Kalau seandainya kita bekerja, kita berusaha yang hanya untuk mengumpulkan uang, ya tidak ada konteks untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka konteksnya kita telah tertipu oleh hawa nafsu. Berarti hawa nafsu kita ini sudah menjerumuskan kita. Karena seharusnya apa-apa yang kita punya seperti uang, fasilitas hidup, itu sebenarnya untuk mempermudah kita ibadah kepada Allah, bukan konteks yang lain. Kalau buat bersenang-senang, sudah cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita, tanpa dia harus berlelah-lelah, tanpa kita harus berupaya. Allah sudah memberikan itu. Dari kecil kita sudah cukup bahagia, ya. Tetapi pola inilah hawa nafsu kita yang terkadang menjerumuskan kita, mengarahkan kita kepada tempat-tempat
yang jauh daripada rahmat Allah. Nah, ini bagian daripada tipu daya setan sebagai ujian kita di dalam menempuh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mudah-mudahan kita paham bahwa tiada lain tujuan kita hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Visi misi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, tiada yang lain kecuali hanya untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun kegiatan kita di alam dunia ini, baik yang mahdoh ataupun goer mahdoh, ataupun hal-hal yang bersifat dunia, ketika kita niatkan untuk Allah, maka itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau konteksnya dia berkaitan dengan agama, tapi konteksnya untuk dunia, maka itu pun konteksnya tidak ada ibadah dan tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita paham semua bahwa konteks tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain hanyalah untuk beribadah. Visi misi kita hanya untuk ibadah, 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 dan ibadah. Urusan fasilitas hidup Allah sudah mempersiapkan kepada kita semua. Tujuan kita ada dua, dan kita boleh mengejar, kita boleh menjemput, ataupun kita diam saja itu boleh. Karena rezeki itu pun datang, bisa datang tanpa dijemput dan bisa dihasilkan dengan cara menjemput. Tergantung kita memakai yang mana. Apakah kita mau menjemput rezeki kita ataupun tidak, itu terserah. Intinya rezeki kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.